Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Dibacain berita, ditunggu oleh rakyat dan umat. Kita minta kepada Bung Kameramen, ayo beritanya mana? Baik Bung Alfian, alhamdulillah nih Bung Alfian bisa syuting kembali Bung Alfian. Kali ini Bung Alfian beritanya dari megapolitan.okezone.com Rabu 11 Mei 2022. Hari ini Bung Alfian. Judulnya, Pasar Ciputat kebakaran, puluhan lapak pedagang dilalap api. Sekitar puluhan lapak pedagang di kawasan Pasar Ciputat, Tangerang Selatan, ludes di amuk si jago merah. Sejumlah petugas dilengkapi mobil pemadam kebakaran terus berjibaku menjinakkan api. Informasi yang dihimpun, api mulai membakar lapak pedagang sekitar pukul 4:30 sore. Hingga saat ini beberapa titik api berhasil dipadamkan. Namun begitu, lokasi lapak yang terbakar masih mengeluarkan uap panas. Innalillahi. Bagaimana respon awal Bung Alfian? Bismillahirrahmanirrahim. Pasar rakyat, pasar tradisional terbakar atau dibakar itu cerita berulang. Iya. Paling mencolok setelah kita mengetahui setelah reformasi, persisnya tahun 2002, pasar Tanah Abang, pusat grosir terbesar di Asia Tenggara, juga mengalami hal yang sama. Artinya ini yang ada di Ciputat, ada apa ini gerangan? Yang jelas pasar dibakar atau terbakar biasanya nanti akan berujung adanya renovasi, adanya pengelolaan ulang, relokasi yang berujung pada ketidakadaan posisi buat kaum pribumi, kaum muslim, dan ini juga catatan buat rakyat Indonesia. Pasar dibakar atau terbakar. Bagaimana selanjutnya? Baik Bung Alfian, tapi ini Bung Alfian, memang satu sisi kita kasihan dengan pedagang-pedagang pasar ini yang banyak ruko-rukonya atau tempatnya mereka berjualan terbakar. Tapi lebih kasihan lagi Bung Alfian yang tadi Bung Alfian sampaikan, ketika nanti direnovasi bisa jadi mereka harus bayar lagi atau bayarnya beberapa kali lipat. Ini gimana fenomena ini Bung Alfian? Yang jelas ini adalah buah daripada oligarki yang memang sudah meleleh kemana-mana. Iya. Penguasa yang berkuasa, penguasa yang merupakan pengusaha, pengusaha yang jadi penguasa, ini udah belibet-libet. Yeah. Nah, kalau dibilang begitu, yang pertama mungkin saya kepada para pedagang, semoga bersabar dan terus mengikhtiarkan diri untuk bisa tidak terlalu bersedih atau terlalu kehilangan harapan, lakukan tindakan-tindakan yang positif sehingga apapun yang akan terjadi setelah ini kita masih bisa berikhtiar, masih bisa berdagang. Dan untuk kebakaran ini tentu harus diusut dalam artian jangan dibiarkan lalu merembet kepada pasar-pasar lain. Karena sejak 2002 sampai 2010-an itu kita tahu puluhan bahkan ratusan pasar-pasar rakyat di tempat yang berbeda mengalami tanda kutip terbakar. Maka ini pembicaraan menjadi penting buat seluruh masyarakat terutama yang sekarang ada di Ciputat agar mewaspadai kemungkinan-kemungkinan kebakaran lanjutan karena ini merupakan kerja-kerja permainan para mafia, para oligarki, dan para penjahat-penjahat ekonomi yang memang mereka semakin menggila. Nauzubillah. Ya Allah, semoga pedagang-pedagang ini nanti kedepannya tidak dicurangi Bung Alfian ya. Maksudnya kalau tempat mereka biasa berdagang sekarang terbakar atau bisa dibilang ada yang ngebakar atau dibakar, mudah-mudahan tempat itu bisa dibangun seperti semula buat pedagang itu kembali Bung Alfian. Karena contoh yang pernah Bung Alfian sampaikan dalam ceramah tentang pasar Tanah Abang Bung Alfian, yang dulu mereka bisa sewa murah, malah pas setelah kebakaran mereka harus beli dengan harga yang pedagang tidak mampu beli Bung Alfian. Nah Bung Alfian, saya lanjutkan dalam beritanya, lapak-lapak yang terbakar kebanyakan berupa bangunan semi permanen. Posisinya berada persis berdampingan dengan gedung baru Pasar Ciputat. Lapak tersebut biasanya digunakan para pedagang daging dan sayuran. Kepulan api nampak jelas terlihat di atas flyover yang berada di depan Pasar Ciputat. Banyak pedagang berhamburan berupaya menyelamatkan barang dagangan yang tersisa. Semua lapak yang di belakang ludes kebakar.
Ini yang paling depan jalan kita masih bisa nyelamatin barang-barang. Nah, Bung Alfian, kalau pasar ini kebakaran, sebetulnya siapa yang harusnya paling bertanggung jawab, Bung Alfian? Yang pertama tentu penanggung jawab kalau pasar-pasar yang dimiliki oleh pemerintah itu PD Pasar Jaya. Iya. PD Pasar Jaya itu karena ya, kalau ini kelihatannya Provinsi Banten sekarang ya. Dulu masih Jakarta Ciputat. Oh iya benar. Katakanlah pemerintah daerah yang membawahi bidang perdagangan dan hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan. Nah, tapi persoalannya kan di negeri kita ini bertanggung jawab itu kelihatannya akan sangat berpulang kepada otoritas daripada sebuah apa namanya, bukan persoalan posisi dia secara job. Yeah. Sering-sering walaupun dia nggak punya, di negeri kita kan suka sering orang yang bukan urusan dia repot di situ. Kita lihat sendiri kan, tanpa harus kita menyebut sesuatu dan siapa, tentu para pemirsa tahu di negeri kita suka begitu. Yang bertanggung jawab yaitu yang punya otoritas kekuasaan di daerah itu. Yeah. Nah, jadi persoalan kan pertanggungjawaban itu sebatas apa? Yeah. Kalau sudah ludes terbakar, lalu kemudian mereka tidak punya apa-apa lagi dan mereka ya sudah. Iya, Bung Alfian, ini terlihat kejadian ini seperti kasus yang berulang, Bung Alfian. Contoh kita lihat Pasar Senen, Bung Alfian. Pasar Senen tuh waktu itu kita bisa lihat seperti pasar pagi lah, Bung Alfian, ya kan, jual kue-kue itu. Tapi sekarang bentuknya udah jadi kayak plaza. Nah, ini juga di beberapa titik juga terjadi seperti itu, Bung Alfian. Nah, harusnya kan kalau secara normatifnya pedagang-pedagang itu bisa kembali berjualan lagi sedia kalanya tanpa harus dia melakukan apa ya istilahnya, ngeluarin kocek yang mahal. Nah, ini Bung Alfian, kalau kita lihat kasus Pasar Cipanas, Bung Alfian, Pasar Cipanas itu kebakaran beberapa kali, Bung Alfian. Cipanas itu di mana ya? Di Puncak, dekat Istana Cipanas, iya Bung Alfian. Nah, tapi Bung Alfian, kelihatannya masyarakat di sana kompak, Bung Alfian. Jadi walaupun itu setelah kebakaran, mereka bisa bangun lagi, rapi, tapi tetap pribumi yang mayoritas jualan di situ, Bung Alfian. Nah, ini gimana Bung Alfian biar menjadi virus baik untuk di pasar-pasar lain yang terbakar atau dibakar ini, Bung Alfian? Yang pertama kita juga apresiasi Pak Anies Baswedan ya. Di Jakarta juga kan beberapa minggu yang lalu terjadi, dan beliau langsung survei ke tempat dan beliau menggaransi pasar itu akan dibangun, direnovasi, dan akan dikembalikan kepada pemilik semula. Masya Allah. Itu artinya kan posisi kepemimpinan beliau sebagai Gubernur Jakarta patut diapresiasi. Yeah. Nah, untuk kasus yang terjadi di Ciputat, ini juga harus menjadi pegangan. Apakah teman-teman anggota DPRD, apakah teman-teman dari kelembagaan-kelembagaan ormas, apakah tokoh-tokoh masyarakat yang ada, agar bisa memberikan proteksi, karena menurut hemat saya, kita nggak bisa mengandalkan formula-formula birokrasi normal, karena birokrasi kita sering dikangkangi oleh pihak-pihak tertentu karena keurusan keuangan, karena urusan-urusan tekanan-tekanan yang invisible hand, itu menjadi situasi yang tidak menguntungkan. Prinsipnya juga buat para pedagang, kalau memang Andanya sedang tidak ada di lokasi, segera pulang dulu. Mungkin masih pada di kampung, segera balik dulu, ini diurus. Jangan dientar-entarin, jangan ditunda-tunda. Bagaimanapun nanti kan bisa terjadi walaupun sesama pribumi tapi sudah beralih tangan. Itu kan juga akhirnya orang lihat bukan intervensi pihak eksternal, tapi mungkin saling berebut di antara kita, itu satu. Yang kedua, ya sedapat mungkin kepada Pemkab atau Pemkot atau pihak kelembagaan eksekutif ya harus juga mengumumkan bahwa kebakaran tersebut pastinya hal yang tidak kita inginkan, begitu secara patutnya kan. Begitu. Iya. Baik Bung Alfian, ini untuk akhir sesi dibacain berita kali ini Bung Alfian. Kita berduka, kita berdoa supaya pedagang-pedagang itu kembali bisa berdagang lagi sedia kalanya. Dan ini Bung Alfian, untuk akhir di sesi ini, apa nih pesan Bung Alfian untuk warga pribumi yang muslim dan pribumi lah, yang muslim dan yang masih pribumi yang lainnya gitu, supaya memperjuangkan tetap beli itu ke sesama muslim, itu gimana Bung Alfian? Yang pertama, mari jadikan berdagang, berniaga, berikhtiar, berbisnis itu sebagai pilihan. Kalau kita muslim pastinya, kita memang semangat, channel kita kan channel dakwah Islam ya. Artinya, Rasulullah pernah mengingatkan 10 pintu rezeki, 9 diantaranya berdagang. Masya Allah. Artinya itu dulu yang dipegang. Nah, hal-hal lain bahwa kerja-kerja bisnis jangan sambil lalu. Jangan karena kita di pensiun atau kita di PHK atau kita nganggur dalam artian lalu kepikirannya daripada nganggur
mendingan berdagang. Jadi Iya. berdagang bukan karena penganggur, berdagang sebagai ikhtiar Betul. untuk mendapatkan rezeki yang melimpah, berkah, banyak dan halal. Itu mungkin harus dipegang kuat-kuat. Masya Allah. Nah, yang lain-lainnya mungkin pesan buat semua kita, belajarlah untuk wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kita tolong menolong sesama kita. Belanja di warung muslim dengan muslim, pribumi dengan pribumi. Kita nyatakan kita berhenti, membatasi, mengurangi, bahkan memutus untuk memberikan langkah yang membesarkan milik orang-orang yang akan membahayakan eksistensi kedaulatan negara kita. Ya. Nah, ini mungkin bagian dari semangat kita. Dibakarnya pasar-pasar, terbakarnya pasar-pasar tersebut harus menjadi catatan khusus buat kita. Setelah hari ini kelihatannya akan ada keadaan-keadaan lain yang tidak kita duga. Berserah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sama-sama berwaspada, sama-sama menjaga kampung, menjaga pasar, dan menjaga instansi-instansi kemasyarakatan dan keumatan. Sekian dibacain berita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.